Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Saudaraku, sesuai dengan lagu yang telah kita nyanyikan sebentar tadi, harapan kita adalah di dalam Yesus Kristus, dan kita percaya kita aman di dalam Dia. Terpujilah Tuhan yang luar biasa baik, yang menjaga kita sehingga kita aman damai di dalam pemeliharaan-Nya, karena masa depan kita ada dalam Yesus. Amin, saudaraku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu sebab Engkau tetap setia. Dan Engkau adalah Allah yang selalu memberikan harapan kepada kami, jaminan kepada kami, masa depan kami di dalam tangan-Mu. Dan hamba-Mu percaya Bapa, bahwa kehidupan setiap pribadi kami yang mempercayai Engkau akan diberikan kedamaian, akan diberikan ketenangan, diberikan keamanan yang sesungguhnya. Damai sejahtera-Mu menguasai kehidupan kami. Apapun keadaan pandemik yang sedang kami lalui dalam beberapa masa ini, yang begitu memberi suatu tekanan kepada kami, tetapi dalam situasi ini, kami mempunyai Engkau yang selalu menjaga kami, memberikan kami pertolongan, menjamin hidup kami, masa depan kami. Dengan itu, kami tidak perlu takut menghadapi apapun situasi. Dan kami tetap datang kepadamu, menyembah Engkau selama-lamanya sebagai Tuhan kami, sebagai Juru Selamat kami, sebagai penolong kami, sebagai tabib samawi, sebagai dokter kami yang sangat agung, luar biasa, memberikan pertolongan kepada setiap kami. Dan itu biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan sebentar akan disampaikan menjadi kekuatan bagi kami. Kami dapat memuliakan Engkau dan mengenal Engkau dengan benar, dengan sungguh-sungguh, sehingga kami dapat melihat Engkau sebagai jawaban di atas segala persoalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudaraku, pada minggu lepas kita telah belajar dengan tema mengenal Yesus sebagai terang dunia. Dan pada hari ini kita akan belajar suatu tema mengenal Yesus pencerah hidup manusia. Saudaraku, kita dapat melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat 41. Dan saya sangat suka menggantikan pembacaan bahagian ini dengan klip video yang dapat kita lihat, yang kita dapat dengar, yang kita dapat saksikan. Dan saksikanlah cerita dalam klip video ini dan fahami apa yang disampaikan dan peristiwa yang terjadi di dalam pasal 9 ini. Master, who did sin? This man or his parents said he was born blind. Neither hath this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world.
this not he that sat and begged? This is he. No, he is like him. I am he. How were thine eyes opened? A man that is called Jesus made clay and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed, and I received sight. Where is he? I know not. How did you receive your sight? He put clay upon mine eyes, and I washed, and do see. This man is not of God, because he keepeth not the Sabbath day. How can a man that is a sinner do such miracles? What sayest thou of him? That he hath opened thine eyes? He is a prophet. Go bring his parents. Is this your son, who thou sayest was born blind? How then doth he now see? We know that this is our son, and that he was born blind. But by what means he now seeth, we know not. Or who hath opened his eyes, we know not. He is of age. Ask him. He shall speak for himself. Give God the praise. We know that this man Jesus is a sinner. Whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. What did he to thee? How opened he thine eyes? I have told you already, and you did not hear. Wherefore would you hear it again? Will you also be his disciples? Thou art his disciple. We are Moses' disciples. We know that God spake unto Moses. As for this fellow, we know not from whence he is. Why, herein is a marvelous thing, that you know not from whence he is. And yet he hath opened mine eyes. Now we know that God heareth not sinners. But if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth. Since the world began, was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind? If this man were not of God, he could do nothing. Thou wast altogether born in sin, and dost thou teach us? Dost thou believe on the Son of God? Who is he, Lord, that I might believe on him? Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee. Lord, I believe. The judgment I am come into this world, that they which see not might see, and that they which see might be made blind. Are we blind also? If ye were blind, ye should have no sin. But now ye say, we see. Therefore your sin remaineth. Saudaraku, melalui klip video sebentar tadi, kita dapat melihat bahwa kisahnya adalah seorang lelaki yang buta sejak lahir. Dia lahir saja, dia buta. Dan yang sangat menarik, yang saya perhatikan di dalam bahagian firman Tuhan ini, yaitu ayat 1 menyatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Penekanan yang dapat memberi makna kepada kita di dalam pembacaan
firman Tuhan ini adalah perkataan melihat. Yesus melewati tempat tersebut dan dia melihat. Dan sudah pastinya orang yang dilihat oleh Yesus itu adalah seorang yang buta sejak lahir. Saudaraku, kita melihat bagian orang buta ini. Kita tahu bahwa dia dilahirkan secara buta. Dia dilahirkan dan lahir sejak dia di muka bumi ini, dia memang buta. Dan dia tidak dapat melihat. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia sudah dewasa. Dan di dalam kehidupannya sudah pasti tidak ada harapan. Tidak ada masa depan. Kelam, gelap gulita. Di dalam kehidupannya dia tidak dapat melihat masa depannya. Dan yang mampu dibuat olehnya adalah dia mengemis, kata firman Tuhan. Saudaraku, bila kita menyebut tentang orang buta, bukan saja dia buta, dia mengemis, sudah pastinya memberi suatu tekanan di dalam kehidupannya. Dan dia akan selalu berpikir bahwa mungkinkah salahnya, mungkinkah dosanya, mungkinkah dosa orang tuanya? Dia boleh saja menyalah dirinya sendiri dan juga menyalah orang tuanya ataupun persekitaran. Dan saya tahu bahwa kita semua tidak buta. Seperti mana orang ini buta sejak dia dilahirkan. Dan kalau kita coba untuk masuk, untuk mengalami, merasa pengalaman orang buta, saya rasa kita tidak akan merasa seperti mana perasaan yang sesungguhnya yang dialami oleh orang buta ini. Saudaraku, saya pernah mencoba untuk menutup mata seakan-akan saya buta. Saya mau coba untuk mengalami, merasa bagaimana berjalan di dalam keadaan mata tertutup ataupun boleh dikatakan seakan-akan buta. Pada suatu masa, waktu keluarga saya pergi ke Estu, Bukit Estu, di mana kami jogging, mendaki gunung tersebut, mendaki bukit tersebut yang memang jalan tar. Dan waktu kami balik, saya coba untuk menutup mata, coba melangkah, coba berjalan. Walaupun sebelum saya menutup mata saya melihat bagaimana jalan itu bengkang-bengkok ataupun jalan itu membelok ke kanan ke kiri. Dan saya coba tutup mata saya dan coba berjalan, walaupun berjalan secara perlahan. Karena saya takut jatuh. Dan saya coba. Dan saya berjalan. Dan saya punya memori tidak dapat mengingat jarak. Boleh membengkok ataupun jalan terus. Ternyata bila saya membuka mata saya selepas melangkah beberapa langkah, saya mengarah ke tepi jalan. Bayangkan saudaraku, kalau saya terus berjalan, saya boleh jatuh dalam parit. Itu hanya suatu pengalaman yang saya coba untuk merasai bagaimana pengalaman orang yang buta. Maksudnya yang tidak dapat melihat apa-apa di hadapannya. Saudaraku, itu pengalaman orang buta ini. Dan boleh saja dia merasa terhina sebab apa saudaraku? Karena telinganya masih mampu berfungsi untuk mendengar. Ejekan orang lain, hinaan orang terhadap dia, cemuhan orang. Dan dia mempunyai perasaan yang sangat tertekan. Memang kita tahu itu akan dan pasti dialami oleh orang buta ini. Saudaraku, kita dapat melihat bagaimana kehidupannya sejak kecil sampai dewasa. Sudah pastinya orang tuanya telah berusaha dengan sungguh-sungguh supaya dapat mengembalikan ataupun dapat mengobati matanya. Dan semuanya gagal. Walaupun tidak dicatat dalam Alkitab. Tetapi sebagai ibu bapa, pasti ada usaha tertentu untuk membuat anak mereka supaya anak mereka dapat melihat.
Dan hal ini saudaraku dapat kita lihat juga di mana lelaki ini terus bergumul di dalam pergumulan yang sangat berat. Hanya yang dia boleh buat adalah mengemis, itu pun di atas arahan dan pertolongan orang tuanya. Mungkin juga orang tuanya rasa malu terhadap orang lain. Dan mungkin meletakkan anak mereka di tepi jalan ataupun di sesuatu tempat, dan mereka meninggalkan dia sendirian sehingga dia meminta sedekah ataupun mengemis di situ, memohon balas kasihan dari orang yang lalu lalang di situ. Saudaraku, itu adalah suatu pengalaman yang berterusan dalam kehidupan orang buta ini. Dan sudah pastinya di dalam mindanya, di dalam hatinya, dia mengatakan, saya tiada harapan. Tidak ada harapan untuk saya dapat melihat. Dan dia sudah berputus asa dan dia sudah dapat menerima kenyataan bahwa dia tidak akan dapat melihat seperti orang lain. Saudaraku, betapa peritnya pengalaman orang buta ini. Dan itu peristiwa yang kita lihat. Tetapi suatu perkara yang kita dapat lihat, saudaraku, bukan saja mengisahkan tentang orang buta ini yang tidak dapat melihat, tetapi kisah yang kita dapat lihat selain orang buta ini adalah pertanyaan murid-murid Yesus kepada Yesus, di mana mereka bertanya, siapakah sebenarnya yang dianggap berdosa? Karena orang ini lahir buta, apakah karena dosanya sehingga dia buta, sehingga dia dilahirkan buta, atau dosa orang tuanya sehingga dia lahir buta? Itu bermain di dalam minda muridnya, sebab mereka pernah mendengar dan para rabi mengajar bahwa kebanyakan perkara-perkara yang tidak elok, kecacatan fisikal seseorang, mereka menganggap bahwa itu adalah akibat daripada dosa orang itu ataupun dosa ibu bapak mereka. Saudaraku, itu pertanyaan yang diajukan oleh murid Yesus kepada Yesus. Dan sudah pastinya pertanyaan itu didengar oleh orang buta tersebut. Dan sudah pasti berulang-ulang pertanyaan yang sama didengar oleh orang buta ini. Dan itu menyebabkan dia rasa tertekan dan menyalah dirinya sendiri. Saudaraku, bila murid-murid Yesus bertanya kepadanya, mungkin mereka sekadar bertanya, bukan menyalah orang buta itu, bukan menyalah orang tuanya, tetapi sekadar bertanya dan mau jawaban daripada Yesus, sebab pertanyaan yang sama dan berulang-ulang dan selalu ditanyai oleh orang, karena orang selalu menganggap seperti mana yang saya sebut sebentar tadi, dosa orang itu ataupun dosa orang tuanya disebabkan dia lahir buta. Saudaraku, bukan sahaja murid Yesus yang memang tidak buta dan memang melihat dengan jelas apa yang ada di depan mereka, itu seorang pengemis yang buta, yang lahir buta. Yesus berkata, bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya, tetapi tujuan supaya kemuliaan Allah dinyatakan, pekerjaan Allah dinyatakan. Itu jawaban yang Yesus nyatakan kepada murid-muridnya. Dan kita dapat melihat juga selain murid-murid, orang-orang Farisi ataupun orang Yahudi ataupun pemimpin Yahudi, mereka juga mempunyai mata yang jelas melihat. Dan kita dapat melihat bahwa panca indera mereka, 5 panca indera mereka berfungsi dengan baik. Tetapi hal yang mereka fokus bukan kepada diri mereka, tapi lebih fokus kepada orang lain, lebih lagi kepada orang yang buta dan mengemis ini. Pandangan mata mereka selalu tertuju kepada orang lain. Mereka suka mencari penyebab masalah. Bahkan mereka lebih suka menyalah orang terhadap apa yang dilalui oleh orang tersebut. Mereka tidak suka menolong.
Mereka suka menjauhkan diri, mengkritik. Bahkan mereka lebih membanggakan diri, mementingkan diri. Mereka menyombong diri, dan mereka tidak sadar diri bahwa sebenarnya mereka buta secara rohani. Saudaraku, orang Farisi, pemimpin-pemimpin Yahudi, mereka lebih berminat untuk melihat orang, melihat kesalahan, melihat segala kemungkinan pelanggaran-pelanggaran terhadap apapun tuntutan-tuntutan dan hukum-hukum Musa terutama. Mereka lebih berminat untuk mencari tahu, mencari kesalahan, mencari penyebab, tetapi tidak pernah ingin menolong seseorang yang mereka lihat walaupun memerlukan pertolongan. Inilah yang kita dapat lihat. Mereka dapat melihat, tetapi tidak mau menolong. Mereka dapat melihat, tapi suka menyalah. Orang Farisi dan juga pemimpin-pemimpin Yahudi, bahkan tetangga-tetangganya, lebih fokus kepada penyebab. Dan mereka pasti mengatakan bahwa disebabkan dosa orang ini, disebabkan dosa orang tuanya, maka dia dilahirkan buta. Tetapi berbeza, saudaraku, bila kita dapat melihat ayat 1 tadi, Yesus sedang melewati, melalui tempat tersebut, sehingga dia melihat seorang buta. Pandangan Yesus berbeza dibanding dengan orang-orang Farisi, dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, dengan tetangga-tetangga orang yang buta ini. Pandangan Yesus jauh berbeza. Dia melihat, kata firman Tuhan, melihat orang buta ini. Dan sudah pastinya, bukan saja melihat orang buta ini, yang buta secara fisikal, tetapi dia melihat di dalam kedalaman hatinya. Ada keperluan yang sangat mendesak, keperluan yang sangat mendalam, yang tidak ada seorang pun boleh menolong. Orang tuanya tidak dapat menolong, para dokter tidak dapat menolong, para agamawan tidak dapat menolong. Semua tidak dapat menolong, dan hanya Yesus tahu bahwa dia perlu ditolong. Yesus melihat di dalam keseluruhan hidup orang ini. Yesus tidak mencari penyebab. Yesus tahu bahwa orang ini memerlukan pertolongan. Yesus tahu bahwa melalui orang ini kemuliaan Allah, pekerjaan Allah dinyatakan. Itu sebabnya misi Yesus untuk datang, melewati, untuk melalui jalan tersebut, untuk bertemu dengan orang ini, untuk melihat orang ini, untuk mengetahui orang ini, untuk mengetahui keadaan orang ini. Dan dia memang sudah tahu. Itu sebabnya dia datang dan dia melihat, dan dia memang punya belas kasihan, yang luar biasa. Karena itulah Yesus punya belas kasihan, jatuh belas kasihan, sebab dia datang untuk melihat manusia, dia datang untuk melihat keperluan, dia datang untuk memberi harapan, dia datang untuk menolong, dia datang untuk membebaskan, dia datang untuk mencelikkan mata, dia datang untuk membereskan masalah-masalah manusia, dia datang untuk memberikan bantuan, dia datang untuk memberikan pertolongan. Dia datang untuk memulihkan semangat yang sudah patah, yang sudah hilang harapan. Yesus datang dan dia melihat, bukan saja melihat, tetapi dia tahu keperluan orang itu, dan dia benar-benar mau menolong. Dengan cara dia menyembuhkan orang itu dengan caranya sendiri. Saudaraku, dia mengambil tanah, kata firman Tuhan, dia meludah tanah tersebut, dia mengadukkan tanah dengan ludahnya, dia mengoles di mata orang itu. Dan selepas itu dia minta orang itu pergi ke kolam Siloam. Siloam maksudnya yang diutus, supaya membersihkan ataupun menyucikan matanya. Dan orang itu patuh. Dan saya yakin bahwa dia dibantu oleh orang
yang mempunyai belas kasihan untuk membantunya, dan dia menyucikan matanya di kolam Siloam. Saudaraku, apa terjadi? Firman Tuhan mengatakan dia sembuh, dia dapat melihat. Saudaraku, cara Tuhan pelbagai untuk menyembuhkan. Cara Tuhan untuk membereskan sesuatu masalah pelbagai. Tuhan tidak terikat dengan satu cara. Dia menggunakan banyak cara untuk menolong. Dan kita tidak boleh meletakkan cara Tuhan ini dipakai guna oleh kita, dan kita mungkin coba untuk mencoba cara Yesus dengan berani meludah tanah, mengambil tanah dan meludah dan mencampur adukkan tanah itu dengan air ludah dan coba mengolesnya di mata orang. Mungkin saja boleh berlaku mukjizat sebab Anda mempercayai apa yang Yesus lakukan. Tetapi kita tidak perlu meniru cara Tuhan. Yesus mempunyai cara. Banyak orang fokus kepada cara. Cara Yesus ini ganjil. Banyak orang fokus kepada cara yang dibuat Yesus. Ada orang mengkritik, ada orang menyalah, ada orang tidak suka, ada orang yang taksub mau ikut cara Tuhan. Saudaraku, bukan caranya yang penting, tetapi sumbernya adalah pribadi Yesus yang siap menolong orang buta ini, sehingga dia dapat melihat. Saudaraku, Yesuslah sumber yang menolong orang ini, sehingga dia dapat melihat. Yesuslah pencerah masa depan orang ini yang sekian lama dia hidup di dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Yesuslah pribadi yang datang untuk membantu dia. Yesuslah pribadi yang telah melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan orang ini. Yesus tidak menyalah dia. Yesus tidak menyalah orang tua dia. Yesus tahu bahwa tujuannya datang ke muka bumi ini adalah untuk menyelamatkan orang, untuk membereskan hidup manusia. Dan dia datang kepada orang buta ini, dan dia menolong orang buta ini, sebab orang buta ini sangat memerlukan pertolongan. Dan dia mengangkat jiwa orang ini, sehingga orang ini dapat menyembah Yesus. Saudaraku, hal ini sangat indah. Pada awalnya, bila orang ini disembuhkan, orang Farisi coba untuk merangkap, menyalah orang ini, bertanya kepadanya, dan dia menjawab bahwa orang yang disebut Yesus yang telah menyembuhkannya. Bahkan orang ini menjawab dengan tulus, dengan jujur, segala apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan orang Farisi, ahli-ahli agama Yahudi, mereka coba untuk menyalah Yesus dan mengatakan bahwa Yesus orang berdosa, bahwa Yesus melanggar hukum Musa. Dituduh Yesus berdosa, disebut Yesus berdosa karena melanggar hukum Musa, yaitu membuat pekerjaan pada hari Sabat, menyembuh orang pada hari Sabat. Saudaraku, kita dapat melihat orang ini tertolong oleh Yesus. Sebab Yesus benar-benar adalah pribadi yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Mencerahkan hidup si buta ini sehingga dia tidak mengemis lagi, sehingga dia bebas bergerak, sehingga dia dapat menikmati segala apapun yang boleh dinikmati, makan, minum, dan juga pakaian, dan dia dapat memilih warna dan sebagainya. Dia bebas bergerak kemana. Inilah tujuan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah orang. Saudaraku, memang pada awalnya orang ini tidak tahu siapa Yesus. Tetapi akhirnya dia mengetahui bahwa Yesus adalah Nabi. Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus adalah pribadi juru selamat itu. Yesus adalah Tuhan sendiri. Dan dia sujud menyembah Yesus, kata firman Tuhan. Dia menyembah Yesus. Dan inilah bukti bahwa orang ini dicelikkan mata rohaninya.
dan juga mata jasmaninya. Bukan saja mata jasmani dia dicelik, tapi mata rohaninya dicelik, sehingga dia mengenal siapa Yesus, dia tahu siapa Yesus, dan dia sanggup menyembah Yesus. Dia bersyukur, berterima kasih kepada Yesus. Saudaraku, inilah yang dapat kita lihat bila Yesus menolongnya, sehingga seluruh kehidupan orang ini tertolong. Bukan saja jasmaninya, matanya, secara fisikal yang buta sejak lahir dicelikan oleh Tuhan, dibukakan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, tetapi hatinya juga disembuhkan oleh Tuhan, dicelikan oleh Tuhan, sehingga dia dapat melihat siapa yang menyembuhkan dia adalah Yesus pribadi, Tuhan yang berkuasa di atas kehidupannya, dan dia bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang luar biasa, saudaraku, luar biasa perbuatan Allah. Perbuatan Allah dinyatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segalanya indah pada waktunya. Tertolong orang ini, Tuhan benar-benar tahu bahwa dia memerlukan pertolongan. Dan orang ini dapat menyembah Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia bersaksi kepada orang lain. Ini sangat indah, saudaraku. Bersaksi kepada ahli-ahli hukum agama orang Yahudi, orang-orang Farisi. Dia bersaksi, dia menyatakan siapa Yesus, siapa yang telah menyembuhkan dia. Dia bersaksi, saudaraku, bahkan kepada tetangganya bila mereka meragukan tentang kesembuhannya. Dia menyatakan, akulah pengemis selama ini. Selama yang Anda kenal, akulah pengemis, akulah yang buta yang Anda kenal, akulah anak siano, dan semuanya dia ungkapkan. Saudaraku, dia mengalaminya sendiri. Dia menceritakan pengalaman itu, dan dia menyebut tentang Yesuslah yang menyembuhkannya. Saudaraku, inilah kisah yang sangat luar biasa. Kesembuhan fisikal, mata fisikalnya, dan kesembuhan mata rohaninya dicelikan oleh Tuhan, sehingga dia sanggup menyembah Tuhan. Haleluya, saudaraku. Yesus bukan saja melihat orang buta ini dan telah menyembuhkan dia, tetapi Yesus melihat orang Farisi. Yesus melihat ahli-ahli agama, orang Yahudi. Yesus melihat tetangga-tetangga. Yesus melihat manusia yang ada, yang di sekelilingnya. Yesus melihat siapa mereka. Saudaraku, apa yang Yesus lihat terhadap ahli-ahli agama, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi? Apa yang Yesus lihat? Saudaraku, Yesus melihat bahwa mereka buta. Mengapa, saudaraku, kesimpulan yang Yesus nyatakan di dalam ayat 39 hingga 41, dia menyatakan kesimpulan daripada cerita ini adalah bahwa mereka yang buta dapat melihat, dan mereka yang melihat adalah buta. Saudaraku, mengapa Yesus memberi suatu penekanan bahwa yang buta melihat dan yang melihat tidak melihat? Yang melihat buta. Karena dia melihat situasi orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi. Mereka walaupun melihat, tetapi sebenarnya mereka buta secara rohani, saudaraku. Mata rohani mereka buta. Itu yang Yesus beri penekanan, bahwa mereka tahu hukum Musa, mereka tahu segala peraturan-peraturan, mereka tahu segala sesuatu yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Bahkan mereka begitu setia menghormati hari Sabat dan tidak melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Tetapi bila Yesus menyembuhkan orang ini pada hari Sabat, mereka menyalahkan Yesus, mereka mempersalahkan Yesus, mereka mengatakan Yesus orang berdosa karena melanggar hukum Musa. Sebab apa, saudaraku? Mereka adalah orang yang hanya melakukan upacara agamawi mereka dengan sekadar melakukannya, dengan rutinitas. Mereka begitu setia di dalam pemandangan orang mungkin. Di dalam pemandangan mereka sendiri, mereka anggap mereka benar. Tapi di dalam pemandangan dan penglihatan Tuhan, bahwa mereka benar-benar buta secara rohani. Dan Yesus berhadapan dengan mereka ini. Dan Yesus mau agar mereka juga seperti orang buta ini
memerlukan sesuatu pertolongan, ada merasa perlu pertolongan, tetapi tidak, saudaraku. Orang Farisi, pemimpin-pemimpin Yahudi, mereka mengeraskan hati mereka, malah mereka berusaha untuk menolak Yesus. Mereka menolak Yesus, mereka tidak mengakui dia sebagai Mesias yang diutus, yang diurapi oleh Tuhan. Ini yang berlaku di sini. Orang Farisi, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin orang Yahudi, mereka masih lagi tidak mempercayai bahwa apa yang Yesus lakukan kepada orang buta ini adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Yesus adalah pencerah hidup manusia. Yesus adalah yang menyelesaikan masalah-masalah hidup manusia. Yesus adalah penolong yang luar biasa. Mereka tidak dapat tangkap kebenaran ini. Malah mereka dibutakan sebab kesombongan mereka, disebabkan hati mereka yang mengeras, dan mereka benar-benar orang yang dianggap melihat tetapi buta secara rohani. Saudaraku, inilah yang Tuhan Yesus mau selesaikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang boleh dikatakan melihat, tetapi secara rohani tidak melihat kebenaran firman Tuhan. Yesus mau Anda untuk melihat kebenaran di dalam Alkitab dan juga kebenaran dalam Yesus Kristus, karena Yesus adalah wujudnya Allah, keberadaan Allah, kepenuhan Allah dalam Yesus Kristus. Saudaraku, hanya Yesus sahaja yang dapat menolong engkau pada hari ini. Mungkin situasimu seperti orang yang buta sejak lahir. Mungkin engkau sedang melalui suatu pergumulan, keadaan, sakit penyakit, situasi, masalah yang tidak ada kunjung pertolongan. Tidak ada jawaban. Anda mungkin bergumul sekian masa dan Anda merasa bahwa Anda sudah hilang harapan. Saudaraku, Yesus memperhatikan engkau. Yesus melihat engkau. Dia memperhatikan engkau, melihat engkau. Dia melewati, dia mau datang, dia mau melihat engkau. Dan dia mau menolong engkau, saudaraku. Dia tahu situasimu. Dia kenal persis, dia kenal pasti apa yang sedang engkau lalui. Saudaraku, Yesus mau menolong engkau. Apa persoalanmu? Apa masalahmu? Apa yang Anda dapat lihat sepanjang perjalanan hidupmu? Tekanan-tekanan, beban berat yang kau alami. Yesus datang, dia melihat, dia datang untuk menolong engkau. Dan dia telah menolong orang buta ini. Dan dia juga siap menolong engkau. Amin, saudaraku. Saudaraku, hari ini, jika engkau dapat melihat kebenaran firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang hati. Tuhan benar-benar kenal siapa engkau, dan dia mau menolong engkau dalam kehidupanmu. Dan biarlah kiranya setiap pribadi kita seperti mana orang yang buta sejak lahir itu, bila dia disembuhkan oleh Tuhan. Pada awalnya dia tidak tahu siapa Yesus. Akhirnya bila dia mengenal Yesus dengan sungguh, dia melihat Yesus dengan sungguh, dan Yesus memperkenalkan dirinya kepadanya, dan dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan sehingga dia menyembah Yesus. Saudaraku, sikap menyembah ini adalah sikap hati yang benar. Jika Anda boleh meletakkan hati Anda di kaki salib Kristus, meletakkan diri Anda di kaki salib Kristus, Anda mengakui dia sebagai Tuhan, penolong hidupmu, maka keegoan Anda akan dihancur, akan dibuang. Saudaraku, bila Anda sanggup merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, menganggap dia sebagai penolong hidupmu, sebagai pencerah masa depanmu, saudaraku, engkau mengungkapkan segala persoalan hidupmu, masalahmu kepadanya, dia siap menolong engkau. Sebab apa? Sebab dia melihat engkau memerlukan pertolongan. Asal jangan mengeraskan hati seperti orang-orang Farisi, seperti orang Yahudi yang masih mau menolak Yesus, menolak kebenaran, dan mereka lebih berbangga dengan amalan agamawi mereka. Tapi sebenarnya amalan mereka itu sebagai amalan rutinitas, tidak memberi pengaruh dan kesan di dalam hati mereka. Tapi Yesus mencari hati yang benar-benar siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Saudaraku, siapkah engkau dibentuk oleh Tuhan? Saudaraku, siapkah engkau masalahmu dibereskan oleh Tuhan? Saudaraku, siapkah Anda menyerah hidupmu kepada Tuhan? Siapkah Anda mau mengalami kasih Tuhan? Siapkah Anda untuk menerima pertolongan Tuhan? Tuhan benar-benar mau menolong engkau, dan dia melihat engkau,
dan Dia mau membereskan hatimu. Dan Yesus telah menyembuhkan orang buta ini, dan Dia telah menyembuhkan hati nuraninya, mata rohaninya, sehingga orang ini benar-benar dapat dibebaskan, dilepaskan, dan dia benar-benar menjadi penyembah yang benar, penyembah kepada Tuhan Sang Penolong dan juga Juru Selamat dan Tuhan hidupnya. Saudara, Tuhan melihat engkau. Tuhan melihat engkau, dan Dia melihat hatimu, dan Dia mau mencelikkan mata hati rohanimu, sehingga engkau dapat melihat kebenaran, dan engkau hidup di dalam kebenaran, dan bukan di dalam kemunafikan. Tuhan Yesus